Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami hari ini TikTok Live dan saat ini saya ada di kota saya di Sidoarjo, tepatnya di Sukodono. Hari ini saya akan menjelaskan satu persatu tentang ilmu kuantum dari Mataram sebagai ilmu yang diturunkan turun-temurun dan sekarang sampai di tangan kami, dan ini adalah penurunan yang ke-11 dari leluhur kami yang kami di Yogyakarta. Pemirsa, saya akan menjelaskan tentang apa yang disebut dengan kuantum. Jadi sebenarnya ini adalah ilmu yang tidak goib, tidak selalu goib, tapi ini juga ada ilmu pengetahuan yang sekarang sedang berkembang di masyarakat, di mana ilmu kuantum ini sudah kami gali, kami kembangkan, dan kami gunakan untuk menolong orang-orang yang masih percaya dengan ilmu Jawa Mataram kuno dan Mataram Islam. Jadi intinya adalah ilmu ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Kediri, zaman pemerintahan Prabu Joyoboyo. Oleh karena itu tidak heran kalau beliau juga terkenal menulis buku Ramalan Joyoboyo, karena memang ramalannya menggunakan hitungan-hitungan seperti yang akan saya sampaikan ini. Jadi yang namanya kuantum Mataram itu sebenarnya adalah sama dengan bahasanya adalah spiritual matematika perjalanan hidup manusia di bumi. Jadi di dalam kitab ini disampaikan bahwa setiap manusia tidak bisa lepas dari buminya dan tidak bisa lepas dari langitnya. Oleh karena itu manusia harus menyadari bahwa semua makhluk hidup yang ada di atas bumi itu tetap mengenai atau tetap terkena yang disebut dengan ilmu kuantum Mataram ini. Diawali dari sejarah pembentukan bumi, langit, dan kehidupan oleh Tuhan atau Allah yang Maha Kuasa, maka di saat beliau menciptakan bumi dan seisinya, serta menciptakan langit dan seisinya, maka muncullah energi yang disabdakan oleh Tuhan Allah sendiri di dalam langit dan di dalam bumi. Setelah terbentuknya matahari, bulan, bintang, langit, kemudian penciptaan bumi, maka terjadilah energi tarik-menarik antara bumi dan langit, atau antara langit dan bumi. Dan ini akan mengenai semua makhluk hidup yang ada di atas bumi.
Oleh karena itu dalam ilmu ini sebenarnya ilmu yang berkaitan dengan fisika, yang berkaitan dengan matematika, dan hitungannya yang berdasarkan atas hitungan yang digunakan zaman dahulu oleh leluhur kita, yaitu disebut dengan ilmu aksara Jawa atau aksara Jawa, yang kemudian ilmu ini terus dilestarikan oleh putra-putra Jawa Mataram menjadi Ana Caraka Data Sawala Pada Jayanya Mangga Bathanga. Itu sebenarnya sangat penting, sangat luar biasa ilmu ini, yaitu disebut dengan aksara Jawa. Di dalam kuantum Mataram ini, mengapa dikatakan kuantum? Karena di dalam ilmu tarik menarik bumi dan langit itu terjadi yang disebut dengan energi. Dan kita ketahui di saat kita masih sekolah di bangku SMP, SMA, itu bahwa di dalam bumi ini ada yang disebut dengan energi. Dan energi ini tidak akan bisa hilang, energi tidak akan bisa musnah, karena energi adalah abadi. Tetapi energi hanya bisa berubah bentuk, yaitu mulai dari cair menjadi padat, padat menjadi gas dan sebagainya. Tapi semuanya adalah energi. Jadi sebenarnya kalau saya membicarakan masalah kuantum ini sebenarnya adalah membicarakan masalah energi. Nah, hubungan tarik-menarik atau gravitasi antara langit dan bumi ini membawa energi yang paling kecil, yang maha dahsyat, yang disebut dengan kuantum. Sehingga dikatakan bahwa semua makhluk hidup yang ada di atas bumi, apakah itu manusia, apakah itu binatang, tumbuh-tumbuhan, itu akan terkena yang disebut dengan kuantum energi. Nah, di dalam hal ini, ilmu kuantum ini kami gali dan kami mencoba untuk menghitung perjalanan hidup manusia. Karena utamanya adalah kehidupan manusia yang perlu kita cari bagaimana supaya manusia itu sejahtera, sehat, kemudian tidak kekurangan. Apakah ada hubungannya dengan ilmu kuantum ini? Sehingga adalah di dalam perjalanan untuk mengotak-ngatik dan memperdalam ilmu ini, maka kemudian kami menyimpulkan ternyata ada hubungan garis merah antara perjalanan hidup manusia di atas bumi dengan kuantum yang ada di alam ini sebagai bentuk dari tarik-menarik gravitasi bumi dan langit. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan mengapa ada benang merahnya, karena setiap manusia di dalam perjalanan hidupnya selama masih di bumi, maka manusia itu pasti akan menginjak tanah atau menginjak bumi. Sehingga tidak ada manusia yang tidak menginjak bumi, kecuali kalau dia hidupnya di dalam laut atau manusia itu hidup di angkasa. Tapi pada dasarnya bumi ini didiami oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di atas bumi. Oleh karena itu, semua makhluk ciptaan Allah yang ada di atas bumi akan terkena yang disebut dengan energi kuantum. Oleh karena itu, saya akan sampaikan bahwa dari sejarah penciptaan kehidupan
yaitu Tuhan menciptakan pertama adalah alam yang awalnya adalah gelap. Maka gelap ini sebenarnya adalah suwung. Di dalam ilmu Jawa namanya suwung. Setelah suwung, maka teranglah suwung itu menjadi angkasa atau langit yang terang. Nah, langit ini kemudian terciptalah yang disebut dengan matahari, ada bulan, ada bintang, dan sebagainya. Kemudian Allah juga menciptakan bumi dan isinya, yaitu manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang. Nah, oleh karena itu, semua yang ada di bumi, apakah manusia, apakah binatang, apakah tumbuh-tumbuhan, ini terkena yang disebut dengan energi gravitasi. Terus bagaimana untuk memprediksi manusia? Nah, di dalam ilmu ini sudah ada beberapa hitungan-hitungan, rumus-rumus yang diciptakan sejak zaman lalu oleh para leluhur Mataram. Dan hitungan-hitungan ini memang tidak banyak orang tahu. Tidak banyak orang mengerti bahwa ternyata bumi ini atau Nusantara ini, khususnya di Jawa ini masih mengandung energi yang bergerak. Oleh karena itu, energi yang bergerak yang berasal dari gravitasi ini tidak bisa diabaikan, tidak bisa disepelekan karena akan mempengaruhi perjalanan dari makhluk ciptaan Allah sendiri. Apakah itu adalah manusia, apakah itu binatang dan tumbuh-tumbuhan. Sebelum kami menjelaskan tentang hubungan antara kuantum dan manusia, maka saya akan mengajak saudara melihat masa lalu dari cerita-cerita rakyat, dari cerita hikayat, bahwa masa dulu orang lebih mempelajari tentang alam, lebih mendekatkan diri kepada alam. Sehingga hikayat-hikayat itu kemudian seolah-olah manusia menyembah batu, menyembah pohon, menyembah sungai, dan sebagainya. Itu sebenarnya dijelaskan secara bijak bahwa manusia tidak menyembah, yang disembah tetap Gusti ingkang Maha Agung, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Cuma di dalam perjalanan hidup manusia, pada saat manusia mengalami kendala atau persoalan berat, itu kemudian manusia itu melakukan prihatin dengan apa? Dengan puasa, bertapa, semedi di satu tempat. Nah, pada saat dia itu semedi di satu tempat dan ternyata bumi tempat itu menyatu dengan langitnya, maka yang ada di atas bumi, apakah itu tumbuhan, apakah itu adalah batu, apakah itu adalah benda-benda mati, akan juga memancarkan energi positif. Nah, energi positif ini kemudian tertangkap oleh energi manusia yang ada di saat itu. Ya, tiba-tiba manusia yang prihatin di tempat itu merasa ada sebuah kekuatan besar, ada sebuah solusi, kemudian orang itu mampu menyelesaikan masalah-masalahnya di bumi. Termasuk pada saat-saat zaman dahulu, zaman Mojopet dan Mataram, maka para raja-raja Mojopet Mataram mampu menguasai ilmu ini
sehingga para panglima-panglima perangnya sebelum dikirim ke medan laga, maka panglima-panglima Mataram, Panglima Mojopahit ini digembleng di satu tempat untuk menyatukan antara jati diri para panglima kepada bumi dan langitnya, sehingga di situ akan terjadi sebuah proses yang disebut dengan derajat noto. Nah, derajat noto itu adalah garis lurus antara langit, manusia, dan bumi. Kalau ada garis lurus antara manusia, langit, dan bumi, maka manusia ini akan mengalami keberuntungan yang besar. Nah, keberuntungan ini digunakan oleh manusia baik untuk kebaikan maupun peperangan, dengan harapan peperangan antar Raja A dan Raja B masa lalu akan dimenangkan oleh raja-raja yang menguasai ilmu kuantum Mataram ini. Itu sejarah-sejarah kemudian muncul tempat-tempat pertapaan, tempat-tempat semedi, tempat-tempat untuk berdoa memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan banyak yang berhasil karena adalah kehendak Allah juga, karena tidak bisa tanpa campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah sendiri. Nah, di dalam kitab ini bagaimana hubungan antara manusia dengan perjalanan hidupnya atau misteri hidupnya. Setiap manusia mempunyai nama. Nah, apa makna nama di dalam ilmu Jawa atau ilmu kuantum ini? Nama itu terdiri dari berbagai kata, huruf. Ya, terdiri dari berbagai huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau huruf A, B, C, D digandeng disatukan menjadi sebuah kata. Dan kata ini zaman dahulu sampai sekarang digunakan oleh orang manusia untuk memberi nama. Ya, kalau dahulu digunakan oleh manusia nama atau kata untuk memberi nama-nama yang pernah dikunjungi, yang kemudian nama itu disabdakan atau didoakan sebagai desa. Misalnya Sarip tambah Oso zaman dahulu, dia membuka hutan di Mojokerto, kemudian beliau itu sudah membebaskan hutan dengan segala macam problemnya, apakah ini perampok, roh-roh jahat, dan sebagainya, mampu ditandukkan, maka beliau bersabda, mulai hari ini saya menamakan desa Tulung. Nah, desa Tulung ini punya mengandung energi. Energinya adalah energi dari nama Tulung. Ada lagi desa yang diberi nama oleh pembuka desa atau punden, kalau bahasa Jawanya adalah para punden, para pemuka masyarakat zaman dulu yang mampu menundukkan hutan menjadi desa. Maka nama-nama desa ini disebutkan di dalam sejarah yang disampaikan oleh para pemuka agama, pemuka masyarakat, para pendekar, para kiai yang kemudian disabdakan di desa itu menjadi desa. Contoh misalnya di tempat kami ini disebut desa Urang Agung Jedong. Ada yang disebut dengan desa desa Sidoarjo, ada desa Urang Agung, ada desa Jedong. Itu semuanya adalah kata-kata yang diberikan di tanah atau desa tersebut. Lah nama-nama itu
itu kalau dimasukkan ke dalam aksara Jawa maka akan menjadi terhitung atau hitungan. Lah, rahasia hitungan ini ada dalam kitab yang tidak dibuka secara luas karena hitungan ini menjadi kunci menghitung semua kalimat kata-kata yang ada di bumi ini. Seperti contoh seperti saya, ini saya mempunyai nama Bambang misalnya. Saya ada di desa Urangagung Jedong, maka nama saya Bambang ini saya satukan dengan Hono Coroko, maka menjadi nilai 9. Sedangkan desa Urangagung Jedong saya masukkan ke dalam aksara Jawa akan menjadi nilai 9, berarti jumlahnya adalah 18. Di 18 ini kemudian dalam kitab disebutkan dimasukkan dalam rumus kuantum Mataram, maka akan keluar apakah saya ini berderajat noto, apakah saya berderajat lupo, apa saya berderajat pandito, atau saya berderajat jinio. Ada 4 tingkatan setiap manusia yang ada hidup di atas bumi. Yang pertama adalah noto. Kalau orang itu derajatnya noto, maka sudah diramalkan atau dititeni mulai dari zaman dulu, ratusan tahun yang lalu. Dalam kitab disebutkan kalau nama orang tersebut, energinya, hitungan orang tersebut itu menyatu dengan nama buminya atau nama desanya dan disatukan dengan langitnya. Kalau ketemu Noto, maka orang itu mempunyai energi yang paling besar. Dan energi paling besar ini menyebabkan rezeki orang itu menjadi baik, kelakuan dan perbuatannya itu bagus, rezekinya itu banyak, hubungan antar manusianya juga bagus, dia sangat menghormati keluarganya, maka kemudian orang ini disebut punya keberuntungan yang besar. Nah, oleh karena itu semua orang kami berharap mempunyai derajat noto. Tetapi tidak semuanya, ternyata di dalam perjalanan kami menghitung tamu-tamu kami tidak semuanya berderajat noto. Ada yang berderajat lubo. Apa itu lubo? Lubo itu adalah orang yang perjalanan hidupnya tetap punya energi, tetapi energinya tidak setinggi noto, tetapi tetap punya energi positif. Yang kedua, orang yang berderajat lubo itu orang yang tetap punya rezeki besar, dia cocok untuk berbisnis, berusaha, tapi kurang cocok kalau dia menjadi pegawai atau pemerintahan. Tapi cocoknya adalah menjadi pebisnis. Nah, lubo ini juga orang yang perilakunya baik, tidak bermasalah dengan orang lain, berkomunikasi bagus dengan sesama pebisnis, sesama orang, dia juga sayang dengan keluarganya dan tidak ada kendala-kendala dalam perjalanan bisnis dan kehidupannya. Nah, sedangkan orang yang berderajat berikutnya adalah berderajat Cinio. Cinio ini adalah orang yang hidupnya energinya setengah-setengah, tidak tinggi banget, tidak rendah banget, tapi setengah, sehingga dia masih banyak kendala dalam hidupnya, sering selalu banyak halangan rintangan dalam menjalankan
pekerjaannya, hubungan dengan sesama juga kurang baik, hubungan keluarga dan orang tuanya juga banyak kendala, dan dia dalam perjalanannya sering terjadi persoalan-persoalan hidupnya. Sehingga dia dikatakan sebagai orang yang kurang beruntung atau hidupnya tidak beruntung. Nah, orang-orang ini kadang-kadang memang orang-orang yang sedang banyak dialami oleh masyarakat kita. Justru keprihatinan kami, justru yang hitungannya senior itu selalu orang-orang yang bangsa kita, bangsa kami adalah orang-orang Jawa sendiri. Sehingga banyak sekali yang masih perjuangan hidupnya di tanah Jawa. Padahal zaman dahulu para leluhur Jawa mengatakan bahwa bumi Jawa ini akan diwariskan kepada masyarakat Jawa. Tetapi sampai hari ini masyarakat Jawa sangat amat sedikit orang yang bisa terlepas dari persoalan-persoalannya, sehingga masyarakat Jawa masih banyak yang berjuang. Perjuangan ekonominya, perjuangan kesehatannya, perjuangan kebahagiaannya, dan perjuangan rumah tangganya. Nah, ini adalah keprihatinan kami pada saat kami melakukan penelitian yang menggunakan ilmu hitungan matematika kuantum Mataram. Nah, inilah yang kemudian kami mencoba untuk masyarakat Jawa yang masih mengalami penderitaan ekonomi, kesehatan, hubungan keluarga yang masih kacau balau, maka kami untuk menyampaikan tentang ilmu itu apa adanya, dan jika mereka percaya maka akan kami bantu untuk meluruskan perjalanan hidupnya, yaitu perjalanan hidup yang keberuntungannya ada, keberuntungannya muncul, sehingga perjalanan hidup yang kemarin yang masih menderita, masih banyak masalah, maka akan berubah setelah mukjizat menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sehat, banyak rezeki, kaya, dan bisa berbagi kepada keluarga dan sesamanya. Nah, itu yang saya sampaikan, mengapa kitab ini atau ilmu ini kami beri nama ilmu spiritual kuantum untuk memprediksi perjalanan hidup manusia. Oleh karena itu, sekarang saya baru menyadari bahwa apa arti sebuah nama itu sangat penting. Arti sebuah nama yang diberikan orang tua kita itu benar, orang tua kita tidak salah. Memberi nama sebaik mungkin, memberi nama seindah mungkin, memberi nama semujur mungkin. Tapi dalam perjalanan hidupnya, di mana setiap manusia juga terkena yang namanya energi kuantum gravitasi, di mana dia tempat tinggalnya itu berubah, maka perjalanan hidupnya akan berubah. Contohnya seperti tetangga kami dulu punya resto kecil, sangat laris. Dia mendirikan resto itu di Sukodono. Artinya desanya adalah desa Sukodono dengan hitungan tertentu, dan hitungannya adalah 9. Karena kepingin ada perubahan yang lebih bagus, maka dia membuka cabang lain yang ada di Surabaya. Nah, faktanya dalam perjalanan itu, restonya ini semakin sepi,
tapi lama-lama bangkrut kemudian tutup. Artinya apa? Artinya keberuntungan orang ini mendirikan resto di Sukodono Sidoarjo tidak sama kalau dia mendirikan resto di Surabaya. Mengapa tidak sama? Tidak sama karena bumi yang diinjaknya berbeda, nama desanya berbeda, dan langitnya bergeser. Tidak 90 derajat, sehingga orang yang punya kafe itu atau resto itu tidak garis lurus lagi dengan bumi dan langitnya, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang dahsyat sampai bisa membangkrutkan usahanya. Nah, oleh karena itu di dalam ilmu ini saya akan membantu masyarakat di Pulau Jawa, di luar Jawa pun bisa, karena hitungan ini berlaku secara Nusantara. Tanah-tanah yang ada di Nusantara, apakah itu ada di Jawa, apakah di Madura, apakah ada di Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan sebagainya, tetap hitungannya adalah tergantung di mana posisi orang itu, di mana tempat tinggalnya, nama desanya, nama kecamatannya, dan hitungan langitnya. Tetap bisa dihitung. Kalau hitungannya menjadi noto, maka dia ya noto. Kalau hitungannya lupo, ya berarti dia lupo. Kalau dia pandito, ya dia mesti pandito. Kalau sinio pasti. Nah, ini adalah prediksi-prediksi, meskipun saya tidak kenal, kami tidak pernah ketemu, dengan menghitung nama panjang aslinya itu, dengan tempat tinggalnya dan langitnya, maka kami bisa memprediksi perjalanan hidup yang bersangkutan. Ya, oleh karena itu, di dalam ilmu ini juga pernah kami mencoba di pilkada kemarin, apakah nama seseorang tokoh dengan daerah yang akan dikuasai sebagai pemimpin daerah, misalnya contohnya Risma, kita hitung dengan nama Jawa Timur. Khofifah saya hitung dengan Jawa Timur. Deddy Mulyadi kami hitung dengan Jawa Barat. Pak Subandi saya hitung dengan Sidoarjo. Gus Bara saya hitung dengan Mojokerto, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah benar hitungan kami sesuai dengan kenyataan dalam pilkada? Dan kemarin alhamdulillah catatan kami ada, jejak digital kami ada, bahwa sebelum pemilihan pilkada serentak di beberapa daerah, kami sudah memprediksi yang akan menang A, B, C, dan seterusnya. Dan alhamdulillah 80% dari yang kami sebutkan di dalam hitungan kuantum yang akan menang dalam pilkada ternyata 80% cocok dan tepat. Nah, ini bisa dilihat di jejak digital kami, karena saya tidak mau membohongi masyarakat, saya tidak mau berbesar hati, tidak mau membesarkan kepala saya, tapi faktanya hitungan-hitungan kuantum untuk para tokoh-tokoh yang maju di dalam pilkada kemarin, yang memang ketemunya noto, maka dia diterima oleh masyarakat setempat atau daerah itu. Beberapa yang kami sampaikan dan sampai hari ini dinyatakan menang oleh KPU. Kami mencoba untuk menghitung Pak Bandi Sidoarjo. Alhamdulillah Pak Bandi derajatnya noto, karena dia menang. Apapun faktanya Pak Bandi menang.
kemudian Gus Bara kami hitung ketemunya Noto. Setelah kemudian saya ingat-ingat, saya menghitung kami di kuantum ini Gus Bara kayaknya akan menang, ternyata menang. Khofifah juga begitu. Saya menghitung Ibu Khofifah, saya menyatakan jauh hari sebelumnya bahwa Ibu Khofifah akan menjadi gubernur kembali. Alhamdulillah juga cocok. Kemudian juga Kang Deddy Mulyadi, saya cocokkan dengan Bumi Jawa Barat. Maka ketemu Noto dan saya sudah sampaikan dalam jejak digital kami bahwa yang menang di Jawa Barat nanti adalah Deddy Mulyadi. Itu adalah contoh-contoh begitu hebatnya kekuatan matematika ilmu kuantum ini bisa memprediksi perjalanan hidup manusia. Dan lebih mengherankan lagi bahwa ilmu ini mampu untuk menghitung, menentukan kapan seseorang itu menjadi orang yang keberuntungannya besar dan kapan manusia itu memiliki keberuntungan yang kecil. Maka dikatakan bahwa ilmu itu juga bisa menghitung naga dina, naga desa, naga kutha dan naga negara. Ini yang mengagetkan kami setelah kami gali dan sebagainya. Oleh karena itu ilmu itu tidak bisa dikuasai orang yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Ilmu itu mampu untuk menghitung naga dina seseorang, kesialan seseorang, naas seseorang itu bisa dihitung dengan hitungan kuantum ini. Oleh karena itu fungsi dan manfaatnya hanya membantu orang, menolong masyarakat, terutama masyarakat Jawa yang percaya akan kehebatan ilmu leluhur yang kemudian disatukan di dalam ilmu yang disebut dengan ilmu ritual kuantum Mataram. Mengapa disebut Mataram? Karena ilmu itu juga dijaga dan disimpan oleh para leluhur Mataram, terutama yang disebut dengan yang guru Juru Martani, Sinuwun Sepuh HP2, Panembahan Senopati itu menyimpan, menjaga ilmu ini sampai hari ini, dan saya alhamdulillah diperkenankan para leluhur Mataram untuk meneruskan melakukan sosialisasi dan membantu putra-putra Mataram yang ada di mana-mana. Pemirsa, itu yang kami sampaikan di dalam TikTok live kami, dan dalam TikTok live kami sudah saya sampaikan berkali-kali dan temanya berbeda-beda. Yang hari ini temanya adalah ilmu spiritual kuantum Mataram untuk memprediksi perjalanan hidup seseorang. Maka tanpa saya mengenal orang itu, tanpa melihat jejak digital orang itu, maka kami mampu untuk memprediksi bagaimana perjalanan hidup orang itu saat ini, bulan depan, dan tahun depan. Dengan apa? Dengan menghitung energi nama, energi tempat tinggal, dan energi langitnya di saat ini, atau minggu berikutnya, atau bulan berikutnya akan ketemu jelas tentang perjalanan hidupnya. Kalau perjalanan hidupnya akan ketemu sinio, maka orang itu akan selalu sia-sia, merencanakan apapun sia-sia, akan melakukan perjalanan juga akan gagal karena sia-sia dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah derajat sinio. Sekali lagi, dalam kehidupan manusia
kami bisa mengkategorikan 4 kategori dalam perjalanan hidup manusia di bumi. Yang pertama adalah berderajat noto, yang kedua adalah berderajat lubo, yang ketiga adalah berderajat sinio, dan yang terakhir yang paling rendah adalah berderajat pandito. Itulah pemirsa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan ini kalian bisa memahami yang disampaikan di dalam TikTok Live ini. Dan juga kami juga membuka pelayanan informasi. Kami juga menyampaikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Itu pemirsa, saya agak ada gangguan sedikit. Dan sekali lagi bahwa ilmu ini disebut dengan ilmu spiritual kuantum untuk memprediksi perjalanan hidup manusia. Saya juga membuka layanan pertanyaan-pertanyaan. Kami sudah membuat email yang resmi dari kami, dari saya adalah emailnya adalah tumbuhan apa ini namanya namanya itu apa kayak kursor gitu 77 gmail.com. Sekali lagi, jejak digital kami sudah kami buka email. Ya, emailnya adalah tumbuhan, kemudian ada tanda apa ini namanya, ada yang melingkar itu, kemudian 77 gmail.com. Silakan Anda bertanya di email itu, yang penting sebutkan namanya panjang, kemudian disebutkan desa tempat tinggalnya, kecamatan tempat tinggalnya, ya, kemudian apa keperluan di dalam hitungan itu, apakah menghitung tentang karier, menghitung tentang perjalanan rumah tangga, menghitung tentang bisnis, apakah bisnisnya itu nanti akan berjalan lancar atau tidak, apakah karirnya akan menjadi pemimpin atau tidak, maka akan kami hitung dan kami sampaikan juga di email saudara masing-masing. Itu yang kami sampaikan pemirsa. Untuk kali ini saya akan akhiri dulu, nanti di bulan berikutnya akan saya TikTok live lagi dengan judul adalah para pemimpin Nusantara dan energi kuantum. Baik pemirsa yang saya hormati, semoga ini menjadi bermanfaat. Sekali lagi bisa Anda
untuk bertanya kepada kami dengan ilmu kuantum hitungan matematika kehidupan ini di email kami, dan akan kami jawab dalam waktu 2 kali 24 jam, dan saya sampaikan secara pribadi di email saudara. Oke, pemirsa yang saya hormati, terima kasih dalam keadaan yang redup, sejuk ini. Di Sidoarjo juga sejuk ini, mudah-mudahan sejuk ini menjadikan kesejukan perjalanan hidup kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan energi noto, menjadi hadiah dari Allah yang Maha Kuasa, menjadi hadiah dari perbuatan positif kita sendiri, dan mudah-mudahan ini menjadikan laku positif kita untuk menampung perjalanan hidup yang di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi. Saya Bambang atau Romo Bambang, tempat tinggal saya di Perumahan Citra Mandiri, Regensi, Desa Urang Agung Jedong, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Anda ikuti terus TikTok kami yang akan kami ungkap. Selalu kami ungkap ilmu-ilmu dari luar Jawa kami, Jawa Anda. Bagaimana perjalanan hidup Anda, anak, saudara, suami, istri. Maka dengan sabar akan saya uraikan satu-satu, dan semua masalah ada solusinya. Dari budaya Jawa, ilmu Jawa ini, semua masalah ada solusinya. Dan kita tidak boleh menjudge atau menganggap kalau sudah jatuh ya jatuh, miskin ya miskin. Tidak. Di ilmu Jawa tidak seperti itu. Semua ada solusi dan langkah-langkah pembaruan. Terima kasih. Saya sampaikan selamat sore. Semoga kita semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.